kali ini dengan ulasan yang ada, saya ingin mengajak kalian semua menyaksikan perjuangan sang pahlawan Thomas Matulesi yang dikenal dengan sebutan Kapitan Patimura. Sebagai seorang Kristen yang fanatik, batinnya bergejolak melihat ketidakadilan, perlakuan semena-mena pemerintah Hindia Belanda, belum lagi penindasan yang semakin menjadi-jadi. Beta mau bilang dong semua, beta adalah beringin besar, dan setiap beringin besar akan tumbang, tapi beringin lain akan menggantinya. Beta bilang dong semua, beta adalah batu besar, dan setiap batu besar akan terguling, tapi batu lain akan menggantinya. Meskipun sang pahlawan sudah tiada, namun semangatnya mengaung dengan kata-katanya yang tidak terlupakan. Ulasan ini saya buat dan diperuntukkan buat kalian yang dengan kemauan besar berjuang untuk ketidakadilan yang dirasakan. Semoga kalian terinspirasi oleh semangat juang sang kapitan. Sebelumnya, saya minta maaf jika ada salah penyebutan nama, gelar, dan tempat untuk saudara-saudaraku di wilayah Maluku. Selamat menyaksikan. Pemuda gagah yang dikenal sebagai pahlawan nasional ini lahir pada tanggal 8 Juni 1783 yang merupakan keturunan bangsawan Seram dari pasangan Frans Matulesi dan Fransina Tilahoe. Thomas Matulesi lahir dari keluarga Kristen yang taat, menikah dalam tradisi Kristen dan memiliki 3 orang anak dengan nama Huapati, Risamena, dan Benyamin Matulesi. Jadi, jika ada anggapan bahwa Thomas Matulesi bukan orang Kristen, perlu dicari tahu referensi mana dulu yang digunakan. Jangan-jangan referensinya hanya dari satu sumber atau referensi yang dibuat-buatnya sendiri. Pada masa kerajaan Inggris berkuasa, kerajaan Inggris sedikit memberikan kebebasan untuk masyarakat di Maluku. Salah satu dampak baik dari kebebasan ini adalah pemuda-pemuda asli di daerah diizinkan menjadi bagian dari kesatuan militer Inggris. Dan Thomas Matulesi beserta dengan teman-temannya segera mendaftar untuk bergabung di kesatuan militer Inggris ini. Untuk menjadi tentara di bawah pendidikan militer Inggris, mereka harus lolos seleksi tentara rakyat. Dari semua persyaratan, paling tidak ada 2 persyaratan yang harus dimiliki, yaitu tentang kesehatan dan fisik yang baik. Dari sekian banyak pemuda asli yang mendaftar, loloslah 500 orang. Dan salah satunya adalah Thomas Matulesi. Disinilah Thomas Matulesi memperoleh latihan perangnya yang nantinya digunakan untuk melawan pemerintahan Belanda di Saparua. Dia mulai dilatih bagaimana menggunakan senjata api, melakukan pendaratan di pantai yang berombak dan berpasir putih hingga yang berkarang. Memang, dibandingkan dengan teman-temannya yang lain, Thomas Matulesi menunjukkan keterampilan, kecakapan, kemampuan yang lebih dari rata-rata. Karena itu dia mendapatkan promosi lebih cepat dibanding dengan teman-teman seangkatannya. Dia berkarir di militer Inggris selama 7 tahun dengan pangkat terakhirnya Sersan Mayor. Akibat kekalahan Inggris di Eropa, Inggris harus menyerahkan Indonesia ke tangan Belanda. Hal ini ditandai dengan ditandatanganinya perjanjian Inggris-Belanda yang dikenal dengan Traktat London pada tanggal 13 Agustus 1814. Ketika wilayah Maluku berada di bawah kekuasaan Inggris, gereja masih menganut sistem gereja rakyat, gereja negara. Ini yang perlu digarisbawahi. Rakyat dalam arti gereja, pada waktu beralihnya pemerintahan dari Inggris ke Belanda, mereka masih melihat bahwa pemerintah tetap harus bertanggung jawab terhadap gereja. Itu artinya tetap bertanggung jawab terhadap rakyat. Dengan demikian, pemerintah tetap bertanggung jawab untuk menyediakan tenaga rohaniawan, membiayai guru-guru yang sudah dilatih agar kerohanian rakyat bisa diperhatikan. Karena nyatanya sejak tahun 1803 hingga 1815, tidak ada pendeta di seluruh wilayah Maluku yang ditugaskan untuk melayani rakyat. Rakyat banyak dilayani oleh guru-guru setempat. Belakangan diketahui, Belanda tidak mau rugi. Belanda tidak ingin mengeluarkan uang untuk menyokong dan memperhatikan keberadaan gereja di sana. Pengelolaan sekolah-sekolah Protestan diabaikan.
Bahkan pemerintah Hindia Belanda menghentikan pembayaran guru-guru Kristen lokal yang itu harusnya adalah tanggung jawab pemerintah. Thomas Matulesi sempat mengomentari perihal uang kertas baru yang menggantikan koin lama. Dia menganggap uang kertas tidak dapat digunakan untuk persembahan di gereja-gereja. Karena tradisi hanya mengesahkan pemberian dalam bentuk uang logam. Menurutnya, ini berbahaya bagi upaya merawat kaum miskin. Belum lagi akibat Maluku dikuasai pemerintah Hindia Belanda, membawa banyak masalah dan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Misalnya, tindakan monopoli perdagangan rempah-rempah yang dilakukan Belanda melalui pelayaran Hongi di Maluku. Kemudian, rakyat diwajibkan menyerahkan hasil laut dan pertanian berupa ikan asin, kopi, dan sebagainya kepada Belanda. Mereka menginginkan keuntungan sebanyak-banyaknya dengan cara menindas rakyat. Jadi, teman-teman, bukan untuk menonjolkan peran kekristenan dalam hal ini. Hanya dalam budaya pada waktu itu, gereja adalah bagian dari rakyat Maluku yang tidak bisa dipisahkan. Apa yang dialami rakyat, dialami juga oleh gereja. Sebagai seorang Kristen yang fanatik, batin Thomas Matulesi terusik. Rasa keadilan dalam hatinya perlu diupayakan. Dia melihat perlakuan penguasa yang semena-mena ini harus segera dilawan. Perasaan inilah yang menjadi salah satu cikal bakal meletusnya pemberontakan Saparua pada tanggal 16 Mei 1817. Berbekal dengan pengalamannya di militer, pada tanggal 7 Mei 1817 melalui rapat umum di Baileu, negeri Haria, Thomas Matulesi dikukuhkan dalam upacara adat sebagai kapiten besar untuk melawan penjajahan di tanah Maluku. Selama melakukan pemberontakan, dia berpegang pada Mazmur 17. Ia yakin Tuhan sendirilah yang telah menunjukkannya sebagai pemimpin pemberontakan. Ujar Dieter Butler, seorang profesor antropologi di Yavapai College dalam bukunya Di Bawah Naungan Gunung Nunusaku. Thomas Matulesi dipercayakan memimpin pasukan. Di bawah kepemimpinannya, para pasukan menyerang pos-pos dan benteng Belanda. Mereka berhasil merebut benteng Dorstad dan menewaskan kepala residen Belanda di Saparua bernama Van den Berg beserta pasukannya. Berita tentang jatuhnya benteng Dorstad ke tangan pasukan Patimura dan pemusnahan orang-orang Belanda menggoncangkan dan membingungkan pemerintahan Belanda di kota Ambon. Gubernur Van Middelkoop dan Komisaris Engelhard memutuskan mengirim sejumlah besar militer ke Saparua di bawah pimpinan Mayor Bedges. Ekspedisi tersebut kemudian disebut dengan Ekspedisi Bedges. Mengetahui hal tersebut, dengan segera Kapiten Patimura mengatur taktik dan strategi pertempuran. Pasukan rakyat yang jumlahnya sekitar 1.000 orang diatur dalam pertahanan sepanjang pesisir mulai dari Teluk Haria sampai ke Teluk Saparua. Patimura bersama pasukannya akhirnya berhasil mengalahkan Bedges dan tentara-tentaranya. Ternyata upaya perlawanan di bawah pimpinan Kapiten Patimura menyulut pertempuran lain di sekitar Pulau Seram, Hatawano, Hitu, dan Haruku, dan membuat pemerintahan Hindia Belanda di Ambon cukup khawatir. Bagaimana tidak khawatir? Dengan karisma dan keberaniannya, Kapiten Patimura berhasil membantu raja-raja dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, memimpin rakyat, mengatur pendidikan, menyediakan pangan, dan membangun benteng-benteng pertahanan. Kewibawaannya dalam kepemimpinan diakui luas oleh para raja, bahkan rakyat biasa. Sayangnya, karena adanya pengkhianat di lingkaran Kapiten Patimura, dia ditangkap pada tanggal 11 November 1817 oleh Letnan Peterson. Kehidupan sang kapiten berserta dengan pahlawan lainnya harus berakhir di tiang gantungan di kota Ambon pada tanggal 16 Desember 1817. Perang Patimura akhirnya digagalkan karena adanya pengkhianat, tipu muslihat, dan metode bumi hangus yang disertai politik adu dombanya Belanda. Tapi semangat gelora perjuangan itu tidak berhenti di bulan Desember itu.
Dia gugur dengan harapan akan lahir Pattimura yang baru. Kalimat sang kapitan bergema di telinga kita sepanjang sejarah. Beta mau bilang dong semua, beta adalah beringin besar. Dan setiap beringin besar akan tumbang, tapi beringin lain akan menggantinya. Beta bilang dong semua, beta adalah batu besar. Dan setiap batu besar akan terguling, tapi batu lain akan menggantinya. Pelajaran penting bagi kita yang berjuang bagi bangsa ini. Apapun agama dan keyakinan kita, kita tidak pernah bisa memilih di mana kita dilahirkan. Tempat seperti apa kita hidup. Keyakinan dan rahim ibu yang mana yang harus mengandung serta melahirkan kita. Seperti Thomas Matulesi, dia tidak bisa memilih untuk dilahirkan dalam agama apa. Namun ketika dia tumbuh dewasa, dia pun berjuang demi kepentingan rakyat meskipun dia adalah seorang Kristen. Hidupilah nilai-nilai luhur dan semangat kekristenan jika kamu lahir dalam budaya dan keyakinan Kristen. Begitu juga jika kamu dilahirkan dari keyakinan yang berbeda, pasti ada nilai baik untuk membangun bangsa ini. Berjuanglah bersama dengan semangat sang kapitan. Jadilah beringin besar dan batu besar itu. Tersulutlah, hai Pattimura muda, oleh semangat sang pejuang. Berhati-hatilah terhadap sikap yang menonjolkan satu golongan. Ingat, kita di Indonesia terikat oleh Pancasila. Kita bukan berdasar kepada negara, agama, atau keyakinan tertentu. Kemerdekaan yang diraih oleh para pejuang juga diperjuangkan oleh orang-orang yang memiliki beban yang sama atas penindasan dan penjajahan, meski keyakinan mereka berbeda. Sikap menonjolkan keyakinan tertentu bisa menimbulkan perpecahan. Rasa ini dipakai sebagai alat adu domba oleh golongan tertentu untuk memecah belah bangsa Indonesia. Semangatlah, hai para Pattimura muda bangsa Indonesia. Oke teman-teman, itu saja ulasan kali ini. Like dan subscribe jika kalian suka, dan bagikan kepada teman-teman yang lain supaya mereka tahu konten-konten yang ada di kanal ini. Komentar juga kalau ada ulasan lain yang ingin dibahas di dalam kolom komentar. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Jika video ini bermanfaat dan memberkati kamu, silakan subscribe, like, dan bagikan. Serta jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.